Ya, buat bab ini nambah tentang energi bebas Gibbs. Ya jadi kalau misalnya besaran entropi itu menunjukkan apakah satu sistem itu bisa satu proses itu bisa berlangsung atau enggak. Dari perubahan entropinya, kalau dia negatif berarti kalau dia positif berarti kan entropinya naik, berarti dia bisa terjadi. eh tapi entropi itu nggak bisa menjelaskan tentang spontanitas prosesnya. Jadi bisa jadi dia mungkin terjadi. Jadi ada kemungkinan dia mungkin terjadi prosesnya, tetapi dia nggak spontan untuk menuju ke arah sana gitu. Nah, yang bisa menggambarkan spontanitasnya itu adalah energi bebas Gibbs ini. Ya, jadi mm-mm. Ya, ini contohnya kayak gini. Buat air ya, air yang suhunya 10 plus 10, 0 sama min 10 itu dia entropi yang punya perubahan entropi yang sama-sama minus. Tapi yang jadi nggak ada bedanya gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh gitu. Kalau dia, oh ini dari liquid ke solid ya betul sih. Jadi nggak terlalu beda gitu kalau misalnya dia dari entropinya. Tapi kalau misalnya dia dari delta G-nya atau energi Gibbs-nya ini, ya ada bedanya gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau negatif itu berarti eh, dia prosesnya akan berjalan secara spontan. Kalau yang positif berarti dia tidak spontan gitu. Kalau nol berarti dia equilibrium atau pada kesetimbangan. Jadi masalahnya juga di sini kalau misalnya kita melihat dari entropi aja, itu entropi lingkungannya yang susah untuk diukur ya. Misal gini ya, kalau dalam tabel ini kan dia menghitung perubahan entropi dari airnya aja kan, bisa, tapi dia nggak ngecek perubahan entropi yang di lingkungan airnya gitu. Jadi bisa susah kalau misalnya lingkungannya itu nggak homogen atau yang ribet gitu, yang sistemnya nggak terisolasi dengan baik kayak gitu. Mhm. Nah, jadi ini definisinya. Energi bebas Gibbs itu adalah energi yang bisa digunakan untuk melakukan usaha. Jadi emang energi yang memang benar-benar bisa digunakan gitu. Kalau misalnya panas itu kan dia kadang, bukan kadang sih. Kalau kalau panas gitu kan kayak panas, hmm, itu ada yang kayak panas yang sebagai hasil sampingnya gitu yang nggak bisa gunakan untuk apa-apa. Hmm. Ya di sini jelasin energi bebas Gibbs itu adalah thermodynamical potential function, sama seperti fungsi potensial gravitasi. Ya, berarti sama kayak misalnya gravitasi itu yang menyebabkan energi potensial ada gitu. Ini itu sendiri aja. Hmm. Oke, ini mulai masuk ke rumusnya. Ini rumus energi bebas Gibbs. Terus
Ya, asumsi yang digunakan adalah T-nya konstan ya, karena itu yang biasanya terjadi. Hmm, langsung masuk ke soal aja. Bentar. Oke, nomor 8 ini. Calculate data G-nya buat eh, berbagai macam eh, konstanta kesetimbangan ya. Jadi tinggal masukin rumus saja dengan R-nya ini 8,314. Kok minus sih salah. Ya, tinggal masukin aja. Jadi rumusnya ini ya, data G ini standar ini. Notasi standar yang kayak derajat ini. Masukin aja rumusnya. T-nya 25,273,298 Kelvin. R-nya pakai ini, tinggal masukin ke rumus hasilnya segitu. Ya, kalau misalnya ini kita lihat ya di hubungannya sama K sama delta G-nya. Kalau K-nya semakin besar, berarti kan dia kesetimbangan itu mengarah ke arah produk kan. Jadi prosesnya bakal berjalan spontan. Tapi kalau misalnya K-nya itu kecil kayak 0,1 ini, kan dia berarti kesetimbangannya mengarah ke arah reaktan. Jadi nggak spontan. Jadi nilainya positif di sini. Itu. Selanjut, show the direction in which the atau oke. Ya, jadi berangkat dari rumus yang tadi, yang ini, kita coba masukkan uh, reaksinya kayak A menjadi B, menghasilkan 1 mol H2O. Jadi konstanta kesetimbangan ini bakal menjadi uh, konsentrasi produk BH2O pangkat N per A gitu kan. N ini uh, ya koefisien ini ya, koefisien reaksinya. Terus tinggal kayak gini, diolah kayak gini. Terus ini sebentar, ada yang ketinggalan ini. Oh, ada lennya. Oh, iya, lupa nulis. Oke, jadi karena dia logaritma, jadi bisa dipecah kayak gini. Kalau dikali dalamnya jadi plus kayak gini. Terus bisa di hmm, ya yang bagian ini komponen RT dan B per A minus RT dan B per A ini bisa dianggap sebagai, bisa ditulis sebagai delta G aksen ya. Terus ini pangkat n-nya bisa turun ke bawah karena dia logaritma, ya jadi kayak gini.
Terus gini, jadi ada asumsi pakai solusinya larutan itu dilute atau encer, sehingga konsentrasi H2O-nya menjadi 55,5 molar. Terus tinggal masuk ke rumus saja, jadi bisa kayak gini. Jadi eh, reaksi yang menghasilkan 1 mol H2O itu bakal punya delta G-nya kayak begitu ya. Oke, lanjut nomor 14. Jadi kalau ada hidrolisis satu senyawa, ini ada 3 senyawa, fosfenol pirufat, PPP, pirofosfat PP sama glukosa 1 fosfat G1P. Ini punya masing-masing data G-nya beda, data G aksennya beda. Terus assume that the equilibrium constant includes water, including for positive or water concentration is relatively low as in a cell. These compounds are involved in glycolytic pathway. Okay. Jadi reaksinya bakal kayak gini ya kalau hidrolisis. Dia menginvolve H2O menjadi memecah A menjadi B plus C. Gampangnya gitu. Nah, terus gimana delta G-nya? Nah, delta G-nya itu kalau dari soal yang keempat yang di ini nomor 13 itu kan delta G-nya kayak gini ya. Kalau dia produce 1 mol of H2O. Tapi kalau yang dalam kasus hidrolisis yaitu consume satu yang enggak satu mol consume H2O. Jadi reaksinya itu bakal uh, beda dikit. Jadi dari sana, jadi kita pakai n-nya itu negatif. Jadi nanti dia bakal jadi negatif di sininya. Di plusnya ini bakal jadi negatif. Ya, jadi negatif karena n-nya negatif. Itu jadi delta G aksennya itu bakal jadi minus 9,96. Jadi 9,96 ini dapat dari mana? Dari nomor 13. Ini. Terus tinggal masukin aja angka-angkanya ke rumus ini, gitu kan. Jadi, oh ya, tanya apa sih ini? Tanyain equilibrium constant yang constant. Calculate KU, equilibrium constantnya. Jadi equilibrium constantnya itu di delta G. Oh ya, di sini. Jadi ya pakai rumusnya yang uh, awal ini kan. Jadi equilibrium constant itu bakal ada di delta G yang standar. Terus nanti ya ini delta G aksen diketahui di soal, ini artinya diketahui. Jadi tinggal masukin 55,5 atau tadi angka yang tadi 9,96 kilojoule per mol ya. Nah, terus tinggal dimasukin, dihitung ulang buat ketiga senyawa tadi, hasilnya segini. Terus lanjut nomor 16. Kalau data G berarti kasusnya K1P K6P namanya. Iya, ini reaksinya reaksi ini ya. Jadi G1P akan bereaksi menjadi G6P atau kebalikannya gitu. Ya, ini mah tinggal masukin rumus aja ini. Oh ya, ada datanya di data di buku. Min 7,3 liter per mol. Halaman 110. Oke, tinggal masukin rumus. Sudah jawabannya 1. Compare the sign of data K with the similar number.
compare the standard delta K with maksudnya apa ya? Work example proof yang mana ya? Hmm, mungkin maksudnya karena dia arahnya ke aku nulisnya kayak 3P sih, kayak 6P ya. Jadi mungkin dari ini kan arah dia tanahnya positif ya, jadi nggak spontan ke arah G6P. Jadi nanti harusnya arah reaksi itu bakal ke kiri. Tuh. Terus nomor 32, kita punya reaksi ini, glue minus plus H4 plus, reaksi bola balik, jadi kayak glycerin kalau nggak salah. Dengan saat K-nya, konstannya itu 0,00315. Ya harusnya dia nggak punya satuannya itu. Santai. Tapi kadang terus satuannya karena untuk menunjukkan eh kayak menunjukkan dia asal usul rumusnya gitu kan. Konstan ekuivalen konstan itu kan didapat dari konsentrasi gitu kan. Nah ini jadi proses sintesis of glycerin from glutam blue itu bakal dalam tubuh itu biasanya decoupling dengan hidrolisis ATP. Jadi ATP plus H2O, jadi ADP plus ini glukosa fosfat. Nah, ya karena yang di sintesis glisin ini dia konstan ekuilibrium konstannya itu ke arah reaktan yang sangat kecil. Jadi dia arahnya itu ke arah reaktan. Jadi nggak favorable buat pembentukan produk. Maka supaya favorable dikapal dengan proses hidrolisis ATP. Itu salah satu strategi yang umum digunakan di tubuh. Kalau ada energi yang reaksi yang dia tuh nggak favorable, dia nggak spontan, ya nggak bisa spontan, ya lakukan bersama dengan ATP, hidrolisis hidrolisis ATP buat jadi kayak sumber energinya gitu, sumber energi bebasnya gitu buat melakukan proses tersebut kayak gitu. Hmm, Jadi oke, kalau dia fosfat berenergi. Jadi yang pertama kita tentukan dulu ekuilibrium konstannya ketika dia digabung, reaksi ini ketika dikapal. Hmm, Jadi pakai kayak gini. Jadi pakai ini sih sebenarnya 1200 sama dengan KAG. Ini sebenarnya rumus akhir. Ini rumus yang harusnya jadi pakai. Enggak sih, atas ini nggak perlu dilihat sebenarnya. Ini juga cuma ya ini kayak asal usulnya gitu. Jadi 1200 sama dengan konstanta equilibrium konstannya kalau digabung dikali 0,0315 kayak gitu. Jadi segini. Terus tinggal masukin ke rumus ini delta G. Itu jadi energi yang dihasilkan dari eh, pemutusan ikatan fosfat yang ada di ATP. Jadi delta G-nya ini bakal ekuivalen dengan eh, energi yang dimiliki oleh ikatan fosfat di ATP tersebut. Nah, lanjut nomor 33.
what is the best value of 0, yang dia masuk ke rumus saja ya, kayak gitu. Oke, nomor kedua, trace is a best. Oke, jadi ada buffer matrix, terus dia punya PKA segitu. Oh, so, what would it make a very good buffer for scanning calorimetric experiment? Mana? Jadi penjelasannya kenapa? Ya, jadi biasanya itu bisa dianalisis pakai kalorimetri, tetapi nggak nggak direkomendasikan karena eh, nggak terlalu berguna hasilnya. Jadi karena biasanya buffer itu bakal hubungannya sama pH, sementara kalorimetri itu mengukur eh, hubungannya dengan temperatur, jadi kayak nggak nyambung gitu dengan kegunaan buffer kayak gitu. Terus oke, jadi kayak gini reaksi trisnya. Oh, oke, jadi kita punya pH-nya segini, kita punya pH-nya 8, disuruh ngitung berapa sih rasio acid to base-nya dari buffer tersebut. Oke, jadi kayak gini kan reaksinya. Ini H plus plus tris menjadi tris plus, ya, jadi ini basa, ini ion, ini langsung konjugasinya ini. Jadi rumusnya kayak gini ya. PK PKA min log tris plus per tris. Jadi tinggal masukin rumus, semuanya ada di soal. Jadi segini dapatnya rasionya. Terus kalau misalnya dia ada total concentration of tris itu menjadi 150 milimolar, terus dibagi dua, stok larutan buffer tersebut dibagi dua bagian. Yang bagian pertama itu bakal ditambah 10 milimolar HCl. Terus ditanya berapa sih pH, perubahan pH-nya. Terus yang bagian yang kedua, stok yang kedua itu eh, dikurangin dikurangin konsentrasinya, diencerkan konsentrasi buffernya menjadi 30 milimolar. Ya, jadi eh, kalau total konsentrasi 150, jadi ini tuh konsentrasi konsentrasi buffer totalnya. Jadi asam sama basanya itu totalnya 150. Ini total 150 berarti oke, ulangin dulu. Jadi kalau misalnya kita punya ini total konsentrasi trisnya itu 150 milimolar, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ditambahkan 10 milimolar HCl, yang kedua diencerkan sampai 30 milimolar. Bagaimana perubahan pH-nya gitu kan. Hmm, kalau yang pertama totalnya 150. Nah, ini berarti total asam basanya itu 150. Jadi terdapat konsentrasi asam sama basanya itu segini berdasarkan rasio yang didapat ini 1,2. Terus karena ditambahin asam berarti ada reaksi ya dengan buffernya itu harusnya kayak gini. Jadi asamnya 10 mmol diasumsikan asamnya itu bereaksi sepenuhnya. Jadi ada diasosiasi komplit, uh, diasosiasi seluruhnya, sehingga H plus itu bakal bereaksi semua dengan tris menjadi tris plus. Jadi rasionya bakal kayak gini 58 sama 92. pH-nya kalau itu jadi kayak gini. Oke, terus kalau misalnya yang kedua diencerkan berarti tinggal eh, dihitung
Asia yang nomor yang berikutnya adalah diajarkan jadi 35 orang. Jadi yang bedanya itu di sini jadi tulis 30, berarti rasio ini bakal konsentrasi oxalate bakal berubah jadi 30, nanti tinggal masukin lagi ke rumus yang ini. eh iya kayak gitu. Dan minimal hasilnya ada di soal ada.